Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Syafaat Malam. Naik kereta api. Begitu judul sebuah perenungan singkat yang menjadi refleksi kita dalam kesempatan ini. Saya menemukan sebuah tulisan singkat yang bagi saya sangat menarik dan inspiratif, dan saya mau membagikannya untuk kita semua. Hidup ini mirip sebuah perjalanan kereta api, lengkap dengan stasiun-stasiun yang dilalui, rute-rute yang kadang berubah, dan yang terpenting ada para penumpangnya. Saat lahir, kita seperti naik kereta api dan bertemu dengan orang tua kita. Saat itu kita menganggap bahwa mereka mungkin akan selamanya bersama kita. Namun di suatu stasiun ternyata mereka turun, meninggalkan kita, dan kita harus melanjutkan perjalanan. Dengan cara yang sama, orang lain akan naik dalam kereta api kita. Bisa saja mereka menjadi penumpang yang sangat berarti bagi hidup kita. Mereka adalah saudara-saudara kandung kita, pasangan kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, keponakan-keponakan, sahabat-sahabat, dan yang seterusnya. Lalu satu demi satu penumpang akan turun dan bisa meninggalkan kekosongan yang begitu mendalam dalam diri kita. Bahkan ada juga penumpang yang harus turun begitu tiba-tiba tanpa kita tahu. Di saat kita menyadarinya, ternyata kursi mereka telah kosong. Perjalanan dalam kereta api diwarnai dengan sukacita, tapi juga duka cita. Ada harapan-harapan, ada kekecewaan-kekecewaan, ada salam perjumpaan, namun juga diwarnai dengan ucapan-ucapan selamat tinggal dan perpisahan. Misteri terbesar bagi setiap penumpang adalah kita tidak pernah tahu di stasiun mana kita akan turun. Keberhasilan menjadikan perjalanan kita benar-benar bermakna penuh tergantung pada bagaimana kita menjalin relasi hubungan yang baik dengan semua penumpang. Sebab itu, jadilah penumpang yang baik dengan cara mengasihi, memaafkan, menghargai, dan memberi yang terbaik pada penumpang-penumpang yang lain. Agar ketika tiba saatnya bagi kita untuk turun, meninggalkan kursi kita, meninggalkan kereta api itu, sedapat mungkin kita meninggalkan kenangan-kenangan indah yang menginspirasi, menyemangati mereka yang masih akan terus melanjutkan perjalanan. Warisan yang membuat mereka makin mengenal kasih Allah dan makin mengasihi Allah serta sesama. Di dalam Amsal 22 ayat 1 dituliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warisan apa yang akan kita tinggalkan ketika kita harus turun dalam perjalanan kereta api itu? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami tidak cukup serius mengusahakan untuk meninggalkan warisan kekal yang menginspirasi, yang menyemangati orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemauan agar mau makin serius mengupayakan warisan yang membuat orang-orang di sekitar kami Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami tidak cukup serius berupaya untuk meninggalkan warisan kekal yang menginspirasi, yang menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, agar mau makin serius mengupayakan dalam hidup ini kami dapat meninggalkan warisan yang membuat orang-orang di sekitar kami makin mengenal kasih Allah dan makin mengasihi Allah serta sesama. Ya Bapa, saat ini kami kembali berdoa, kami mendukung saudara-saudara kami, mereka yang masih mengalami rupa-rupa pergumulan yang menjadi beban, yang menyesakkan kehidupan mereka. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah sumber penghidupan, entah persoalan ketidakharmonisan relasi dalam rumah tangga, entah kegalauan karena ketidakpastian masa depan. Apapun juga ya Bapa, kami mohon teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Beri kami kepekaan untuk dapat melihat uluran tangan kasih Tuhan dan mau dengan sungguh-sungguh menggenggamnya agar kami boleh mendapatkan jalan keluar yang kami perlukan tepat pada waktunya, sekalipun tidak selalu persis sama dengan apa yang kami inginkan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi gerejamu yang Kau hadirkan di mana-mana tempat yang Tuhan ikut sertakan di mengerjakan misi Allah di muka bumi ini. Biarlah gereja makin tekun, makin setia di dalam mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan itu. Demikian juga dengan jemaat GKI Gading Indah, dengan rupa-rupa kegiatan yang dilakukan khususnya di dalam rangkaian bulan keluarga pada bulan Agustus ini. Biarlah melalui rangkaian kegiatan itu setiap anggota dan simpatisan boleh makin sungguh-sungguh mau memberi diri ikut serta di dalam panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan, Engkau yang tetap memberi hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk tetap memilih hanya apa yang benar, merancangkannya dengan benar, mewujudkannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Dan biarlah kami sebagai bagian dari bangsa ini, kami semua di dalam satu kesatuan di tengah keragaman yang ada, mau bahu-membahu, bergandeng tangan, membangun kehidupan yang makin benar, makin adil, yang makin mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa, bila tiba saatnya sebentar kami istirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kesalahan kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyafaat. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.